Lalu apakah memang WNI yang sempat bergabung dengan ISIS layak mendapat kembali kewarganegaraannya dan seperti apa modus kelompok ISIS melakukan perekrutan? Kita bahas di Kompas Petang. Sudah bergabung di studio Kompas TV pengamat terorisme Taufik Andri dan pengamat hubungan internasional Guru Besar Politik Internasional dari Universitas Pelita Harapan Alexius Jemadu. Pak Alex juga Mas Taufik, selamat petang. Saya ke Pak Alex dulu. Jadi status warga negara Indonesia yang sempat ke Raqqa juga diduga bergabung dengan ISIS, apakah tetap warga negara Indonesia? Ya, saya pikir kita harus meneliti, aparat harus meneliti ketika mereka kembali ke Indonesia ya. Apakah ada unsur pelanggaran pidana di situ? Itu harus didudukan dulu status hukum mereka seperti apa. Kalau seperti pengakuan daripada pengungsi warga negara Indonesia tadi, kelihatannya mereka sangat lugu sekali ya. Jadi mereka betul-betul sasaran yang empuk dari propaganda dari ISIS untuk datang ke sana. Dan kita lihat ada keanehan di sini. Orang Suriah sendiri mengungsi keluar. Dan warga negara kita karena terbuai oleh janji-janji dari ISIS itu malah datang ke medan perang. Nah, ini memberikan satu sinyal kepada kita betapa tidak adanya informasi yang akurat di level grassroots, di akar rumput. Ya, apa itu ISIS, apa yang terjadi di Suriah, bagaimana peran Indonesia, itu seharusnya informasi itu harus ada di aparat di tingkat akar rumput. Seperti supaya tadi, warga negara kita ini jangan terbuai oleh janji-janji kosong. Nyatanya sudah ada korban sekarang ya. Seperti tadi misalnya warga yang kesana memang ingin memperbaiki hidupnya. Betul. Atau dengan alasan ideologi. Nah, seperti ini bagaimana pemerintah bisa mengidentifikasi ini, apakah masih bisa diberikan warga negaranya, kewarganegaraannya, atau ada pelanggaran pidana di sana? Ya, saya pikir itulah yang menjadi tanggung jawab pemerintah nanti. Mereka harus meneliti lebih jauh siapa orang ini. Bagaimana mereka bisa keluar dari Indonesia? Apa motivasi mereka pergi ke Suriah itu? Ya, apakah seperti yang mereka akui di dalam interview tadi, betul-betul untuk alasan ekonomi dan lain sebagainya, dan tidak ada unsur ideologi di situ, tidak ada unsur dukungan kepada satu gerakan yang terlarang di Indonesia. Ya, itu harus didudukan dulu, dicari persoalannya, dan juga kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi. Ya, betapa mudahnya ini satu persoalan transnasional ya. Ada perang informasi, ada perang propaganda antara ISIS dan juga dengan pemerintah seperti pemerintah Indonesia. Nah, di sini kita harus memberikan suatu counter argumen, counter informasi untuk memberikan informasi yang tepat kepada warga negara kita. Jangan sampai mereka menjadi sasaran dari propaganda yang akhirnya menyengsarakan mereka seperti ini. Sangat kita prihatin ya, penduduk kita ini. Kalau Mas Alex, Mas Taufik, mohon maaf, melihatnya seperti apa sih, alasan penarik utamanya apa? Apakah tadi ideologi atau alasan ekonomi atau seperti apa? Saya kira kalau melihat kronologinya, saya kira kemungkinan terbesar ideologi. Karena narasi yang dibangun sedemikian kuat melihat bahwa banyak orang yang merindukan hidup di bawah hukum syariah Islam. Saat ini atau beberapa tahun sebelumnya, ISIS memang menjanjikan hal-hal yang baik ya. Mereka menyebut jihad di Suriah itu seperti jihad bintang 5 dengan persenjataan yang lengkap, dengan makanan yang enak dan seterusnya. Demikian juga janji mengenai adanya pekerjaan dan fasilitas-fasilitas hidup untuk seluruh warga negara yang mau datang ke sana. Yang jadi soal adalah janji ini diberikan bukan hanya kepada fighter atau orang yang memang berniat berperang di sana, tapi juga kepada orang-orang yang seperti ibu-ibu tadi. Yang saya kira mungkin bisa diartikan sebagai korban, tetapi itu tadi basis kedatangan mereka sebetulnya argumennya argumen ideologis yang memang agak susah kalau kemudian harus cegah dan seterusnya. Tetapi saya kira ini sinyal bagus juga, mengingat ini adalah counter narasi yang menarik. Ketika ada orang yang merasa tidak puas, dia melakukan atau melihat dan merasakan sendiri dan kemudian bisa digunakan oleh pemerintah untuk menjadikan kampanye bahwa hidup di sana tidak seperti yang dibayangkan. Kalau alasannya tadi ideologi, bagaimana pemerintah untuk merangkulnya? Bukankah ini lebih sulit? Justru karena kemudian ada semacam pembuktian terbalik gitu ya. Ketika ada janji yang disampaikan, ketika ada orang sampai di sana dan tidak menikmati apa yang selama ini terima melalui internet dan seterusnya, justru bisa dijadikan semacam katakanlah partner atau subjek untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi bahwa apa yang terjadi tidak sepenuhnya benar. Dan ini menurut saya akan menjadi sebuah narasi yang kuat kalau kemudian bisa digunakan secara efektif oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga terkait untuk penanganan terorisme agar korbannya tidak semakin banyak. Karena meskipun ada seperti ini,
di dunia online, orang masih banyak punya ketertarikan untuk pergi ke sana. Bahkan tadi banyak yang menghubungi duluan ya, betul, untuk pergi ke sana. betul. Titik lemahnya di mana sih Pak Alex? Sehingga banyak masyarakat yang masih tertarik untuk ke sana. Betul, yang saya katakan tadi kelihatannya kita pemerintah membuat pernyataan ke pers seakan-akan dengan sendirinya informasi itu sampai ke bawah. Tidak seperti itu ternyata ya. Karena itu aparat baik yang ada di dalam negeri maupun ada yang di setiap perwakilan kita khususnya yang di Suriah itu mereka harus bekerja keras membangun satu counter narasi seperti yang Mas Taufik bilang tadi dan bisa menggunakan hasil wawancara orang-orang ini yang sudah tertipu dan betapa mereka menderita dikirim ke medan perang dengan janji kosong hasilnya seperti ini. Ya, itu satu pukulan bagi pemerintah Indonesia. Ternyata selama ini kita tidak cukup aktif untuk menjelaskan ISIS itu apa, bahayanya apa, dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah warga kita jangan sampai ke medan perang dan menjadi konyol seperti ini. Beruntung kalau tadi 16 warga negara Indonesia ini bisa dipulangkan, masalahnya masih ada ratusan lainnya di sana. Bagaimana untuk memulangkan mereka, untuk meraih mereka kembali? Kita bahas usai jeda, Mas Taufik juga Pak Alex di Kompas Petang.